Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa tidak mampu menjalani apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita? Mungkin kita merasa lemah, takut, tidak percaya diri, atau bahkan ingin menyerah. Kita merasa tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Kabar baiknya, Tuhan tidak pernah meminta kita berjalan sendiri. Ia memberikan Roh Kudus sebagai sumber kuasa dalam hidup kita. Tema kita hari ini adalah Roh Kudus memberi kuasa. Hidup yang erat dengan Roh Kudus adalah hidup yang dipenuhi kuasa ilahi. Kuasa ini bukan untuk kesombongan, tetapi untuk memampukan kita hidup benar, kuat menghadapi tantangan, dan berani menjadi saksi bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan kerinduan untuk mengalami kuasa-Mu. Roh Kudus, penuhi hati kami saat ini. Bukakan pengertian kami dan kuatkan iman kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu." Kata kuasa berasal dari kata dunamis, yang berarti kekuatan dahsyat, kemampuan yang melampaui kekuatan manusia untuk menjadi saksiku. Kuasa ini memberi keberanian saat kita takut, memberi kekuatan saat kita lemah, dan memberi keteguhan saat menghadapi tekanan hidup. Bayangkan sebuah alat listrik, seperti lampu. Alat itu memiliki fungsi, tetapi tanpa listrik, ia tidak bisa bekerja. Demikian juga hidup kita. Kita memiliki potensi, tetapi tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak dapat menjalani panggilan Tuhan secara maksimal. Lihat contoh Petrus. Sebelum dipenuhi Roh Kudus, ia takut dan menyangkal Yesus. Tetapi setelah dipenuhi, ia berubah menjadi sangat berani. Ia memberitakan Injil dengan penuh kuasa. Bukan latar belakangnya yang berubah, tetapi kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara, mungkin hari ini kita merasa tidak cukup mampu. Ingatlah, Tuhan tidak menuntut kita kuat dengan kekuatan sendiri. Langkah praktis. Pertama, mintalah setiap hari agar Roh Kudus memenuhi kita. Kedua, hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan. Ketiga, berani melangkah dalam iman. Keempat, latih diri untuk bersaksi. Kelima, percaya bahwa Tuhan bekerja melalui kita. Ketika kita hidup erat dengan Roh Kudus, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan, tetapi dalam keberanian dan kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kuasa Roh Kudus. Ampuni kami jika sering mengandalkan kekuatan sendiri. Mulai hari ini, kami mau hidup dalam kuasa-Mu. Kuatkan kami, pakai kami, dan jadikan kami saksi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hidupmu dengan damai sejahtera. Amin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tetap kuat dalam Tuhan, dan hiduplah dalam kuasa Roh Kudus setiap hari.